Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke sesi 2 ya di dalam series video tentang ODE dan spesifikasinya nanti kita akan membahas tentang kinetika reaksi. Di sini kita akan sedikit review ya tentang bagaimana sih sebenarnya konsep menggunakan metode numerik. Sebelum kita bahas ke Rumkuta, kita akan coba kembali sedikit ya ke bagaimana kita menggunakan metode numerik. Metode numerik singkat cerita adalah kita misalkan di sini ya ketika persamaan diferensial sudah diketahui, misalkan kita tahu bahwasannya persamaan diferensial dari V dV per dt sama dengan F per M ya, dimana persamaan diferensial ini kan berarti pengertiannya adalah persamaan yang menunjukkan perubahan diferensial, perubahan dari V terhadap T di setiap waktu. Misalkan kita ingin tahu berapa V saat T sama dengan 8 second. Nah, maka di sini kita tahu bahwasannya kita kalau yang kita sudah pelajari di matematika teknik, kita cari nilai fungsi Vt-nya yang kita bisa peroleh dari persamaan diferensialnya. Ya. Apabila kita sudah bisa dapat, maka kita bisa langsung masukkan gitu kan. Nah, tapi berbeda halnya dengan metode numerik. Metode numerik, maka kita harus kita harus tahu dulu berapa kecepatan inisialnya atau berapa initial conditions saat awalnya. Nah, biasanya awalnya itu saat kita namakan VO, di mana VO ini adalah kecepatan saat waktu sama dengan 0 detik 0. Nah, kemudian kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk langsung tahu V saat T sama dengan detik 8. Tapi kita harus pelan-pelan. Kita harus dari 0 sini, kita kan sudah bahas di video sebelumnya bahwa kita menggunakan aproksimasi slope. Aproksimasi slope ya. Nah, sederhananya kita harus pelan-pelan. Dari saat T ke 0, T ke segini, nah berapa? Kemudian ini H gitu kan. Kemudian H berikutnya sini gitu ya. Ini. Karena kalau kita langsung dari kita awalnya diketahui T sama dengan 0, tiba-tiba langsung kita ingin tahu T saat 8 second, berarti ini sangat jauh nih, titiknya sangat jauh, kita mau langsung loncat ke sini ya. Nah, ini sangat besar errornya, maka di sini kita perlu untuk hal lainnya, yaitu kita menentukan incrementnya, increment step size berapa, step size yang mau kita ambil. Kita harus pelan-pelan dari titik 0 ke titik 8 ini, kita harus pelan-pelan H segini. Nggak bisa langsung jebret, nggak bisa. Itu akan menghasilkan error sangat besar. Kita harus pelan-pelan. Bahkan yang secara umum ya, secara umum itu mungkin lebih H semakin kecil biasanya lebih bagus. Karena dia semakin pelan-pelan kan, semakin kecil. Dia semakin kecil ya, semakin mendekati bentuk garis ini seperti itu. Tapi kalau langsung loncat ke 8, nggak bagus. Nah, berarti kalau kita tahu bahwasannya ya, berarti kan nanti prosesnya itu kan, ini kalau saya hapus lagi bentar ya. Tapi kalau saya hapus bentar, prosesnya itu berarti dari pelan-pelan. Di sini ya, berarti di sini kita coba lagi sini. Berarti misalkan di sini V0 ya, V0. Berarti misalkan hanya 0,2, berarti sini V saat 0,2 ya. Nah, berarti dari V0 ya, misalkan kita pakai hanya 0,2 detik ya. Berarti setelah V saat T sama dengan 0, maka kita harus tahu V yang berikutnya. Kita sebutnya V1, tapi V1 itu maksudnya V di step berikutnya. Berarti kalau misalkan hanya 0,2, berarti ini V saat T 0,2 detik. Caranya gimana? Ya, caranya kalau kita pakai yang sederhana seperti ini ya, ya berarti kan V saat V yang selanjutnya atau V1, V awalnya 0, V selanjutnya V1, maka ini sama dengan V awal ditambah dengan ya ini delta V per delta T nya. Atau dengan kata lain ini apa? Ini delta V per delta T. Dengan kata lain ini adalah slope nya. Nah, konsep sederhananya seperti ini. Nah, namun
nanti ketika kita membahas rungkuta, yang membedakan adalah pendekatan untuk mencari berapa delta V per delta T yang ideal. Nah, disinilah kalau rungkuta nanti kita akan membahas berapa delta V per delta T yang digunakan, atau slope-nya, slope yang jadi slope ini kan dengan kata lain ini adalah berapa sih perbedaannya setelah melewati delta T sepanjang 0,2 detik. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan V2 ya, maka berarti nanti setelah kita tahu nilai V1, maka selanjutnya kan berarti step size berikutnya adalah V2. Berarti saat T sama dengan 0,4, ya kan? Ya. Ini berarti ya V1 ditambah delta V lagi sama pada delta T. Nah, cuman pertanyaannya, apakah nilai ininya sama pada dengan ketika kita mencari di sini? Tentu beda, karena titiknya sudah beda. Di titik awal antara ini dengan ini, kemudian misalkan berikutnya di sini, berarti antara ini dengan ini sudah beda titiknya. Nah, jadi memang itulah proses numerik itu akan selalu terupdate nilai-nilainya. Oke, insya Allah kita akan bahas juga bagaimana kita menyelesaikan dengan menggunakan rungkuta ya. Oke, dengan berbekal sedikit konsep seperti itu, maka kita bisa tahu nih sekarang rungkuta itu konsepnya sama seperti itu. Dimana misalkan kita anggap sebuah parameter Y, dimana diketahui dy per dt ya. Kalau tadi kan V, ini dy per dt. Nah, ini kita tahu bahwasannya dy per dt ini ya, kita ingin untuk kita bisa mencari nilai Y di suatu titik tertentu, di mana kita sudah tahu nilai Y nolnya, ya sama kayak tadi konsepnya, maka nilai Y ke I plus 1, maksudnya apa? Y step berikutnya yang tadi kita sudah jelaskan ya. Y ke step berikutnya itu sama dengan Y I atau Y sebelumnya, ya, atau tadi sudah kita bahas, Y I plus 1 sama dengan Y I, ya, itu plus, nah ini yang membedakan. Untuk rungkuta orde 4 ya, ini slope yang digunakan, pendekatannya adalah menggunakan persamaan ini, 1/6 kali K1 tambah K2, 2K2, 2K3, K4 kali H. Ini ada step size-nya, jangan lupa. Dimana nilai K1 pendekatannya ini, K2 pendekatannya ini, K3 ini. Ini maksudnya apa sih? F, X, Y, Y. Ini maksudnya adalah ini simbol dari persamaan diferensial dari Y. Nah, jadi dy per dt itu sebenarnya adalah dy per dt itu dituliskan notasinya dengan F. Nah, ini X ini sebenarnya kalau misalkan ini kan dia pakai X ya. Berarti kalau misalkan dy per dt di sini saya tulisnya T, Y. Maksudnya apa? Jadi persamaan fungsi persamaan dy per dt ini, atau kalau misalkan ini fxy berarti ini dy per dx gitu ya. Ini cuman masalah ini doang. Berarti ini kita tuliskan notasi dengan sebuah fungsi, yang mana fungsi ini adalah fungsi dari x karena dia per dx, dan koma y, dimana ini adalah fungsi dia sendiri, y nya sendiri itu gitu. Ini notasi seperti ini. Kemudian kalau K2 berarti ini ya kita ganti aja, x nya jadi xi plus setengah h, koma y nya jadi yi plus setengah K1 kali h, dan seterusnya. Nanti kita akan coba langsung contohkan menggunakan Excel ya. Oke, ya ini adalah contoh kasus yang akan kita coba bahas di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.